Sebelumnya saya ingin menunjukkan lokasi observasi saya, yaitu di Jalan Raya Telang, Desa Telang Indah, Kamal, Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifatul Umamah, NIM 1906411041 dari kelas 3B. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai aliran energi pada ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan ekologi yang terjadi dengan adanya hubungan timbal balik. Ekosistem dapat terbentuk dari interaksi dan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiot, merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari benda mati. Nah, berdasarkan observasi saya menemukan komponen abiotik seperti cahaya, air, tanah, batu, udara, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri dari benda hidup. Nah, berdasarkan yang saya temui yaitu ada padi, rumput, belalang, ular, burung, dan lain-lain. Aliran energi merupakan proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Aliran energi dalam ekosistem merupakan proses perpindahan energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang dapat digambarkan dalam rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari tingkatan trofik. Tingkatan trofik merupakan pengelompokan organisme berdasarkan posisinya pada rantai makanan. Nah, di sini trofik 1 terdapat produsen atau tumbuhan hijau yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, trofik 2 ada konsumen primer. Trofik ketiga ada konsumen sekunder 1. Trofik keempat ada konsumen sekunder 2, dan yang terakhir trofik kelima yaitu konsumen puncak. Di sini ada matahari. Matahari memiliki peranan sangat penting dalam rantai makanan karena matahari menghasilkan cahaya atau menghasilkan energi radiasi matahari yang sangat diperlukan oleh produsen atau tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis, di mana produsen atau tumbuhan hijau ini merupakan organisme autotrof yang dapat mengubah energi radiasi matahari menjadi energi kimia. Kemudian perpindahan energi dari produsen ini terjadi pada peristiwa makan dimakan atau rantai makanan. Nah, dari produsen ini kemudian energi berpindah ke konsumen primer atau hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Selanjutnya, energi berpindah lagi ke konsumen sekunder atau hewan karnivora pemakan daging. Nah, dari konsumen sekunder tersebut energi berpindah ke dekomposer atau pengurang. Aliran energi dapat terjadi melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, berikut merupakan gambaran aliran energi berdasarkan rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Nah, di sini terdapat padi, rumput, ulat, belalang, katak, burung, ular. Nah, semua ini merupakan komponen biotik yang ditemukan dalam ekosistem sawah berdasarkan hasil observasi. Aliran energi pada rantai makanan maupun jaring-jaring makanan terjadi dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, hingga pengurai. Nah, di sini terdapat padi dan rumput sebagai produsen. Nah, di mana padi dan rumput ini merupakan organisme autotrof yang dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan matahari dan air. Matahari berpindah ke belalang. Selanjutnya, padi juga dimakan oleh ulat. Ulat ini juga sebagai konsumen 1. Selanjutnya, energi dari ulat dan belalang ini berpindah ke katak dan ke burung, karena katak dan burung ini merupakan konsumen 3. Jadi, katak makan belalang dan makan ulat, sedangkan burung makan ulat. Selanjutnya, katak dan burung ini dimakan oleh ular, di mana ular ini sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, jadi energi dari katak dan burung ini berpindah ke ular. Selanjutnya, ular akan terurai. Nah, di sini ada rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Jadi, rumput ini kemudian dimakan oleh ulat. Ulat ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian, ulat dimakan oleh burung dan katak yang berkedudukan sebagai konsumen 2. Kemudian, burung dan katak ini dimakan oleh